Apa yang kamu bayangkan jika mendengar kata karbon? Apakah kamu membayangkan arang? Atau kamu membayangkan buangan asap knalpot? Nah, ternyata atom karbon atau atom C adalah atom yang paling banyak menyusun tubuh makhluk hidup dan zat-zat lain. Jadi, pada makhluk hidup, atom yang paling banyak menyusun tubuhnya adalah atom C. Nah, kira-kira kenapa ya atom C yang paling banyak? Apakah atom C memiliki sifat khas? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai lurus. Yang keempat, atom karbon dapat membentuk rantai bercabang. Dan yang kelima, atom karbon dapat membentuk rantai siklik. Kita akan membahas satu persatu. Kekhasan yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, kita sudah mempelajari sebelumnya di kelas 10, atom C berada di golongan A dan periode kedua pada sistem periodik unsur. Hingga konfigurasi elektronnya yaitu 2, 4. 2 elektron pada kulit pertama dan 4 elektron pada kulit kedua. Karena hanya memiliki 2 kulit, maka 4 elektron ini kita sebut sebagai 4 elektron valensi atau elektron yang berada pada kulit terluar. Kita bisa menuliskan dengan lambang Lewis, yaitu atom C kemudian diikuti oleh 4 titik yang menunjukkan 4 elektron valensi pada atom C. Nah, masih ingat apa lambang Lewis? Lambang Lewis adalah lambang suatu atom yang disertai dengan elektron valensinya dalam bentuk dot atau titik. Nah, kekhasan atom karbon yang kedua yaitu atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen. Kira-kira kenapa ya atom atau elektron berikatan? Nah, elektron berikatan untuk mencapai kestabilan. Dalam hal ini sesuai dengan aturan oktet. Apakah kamu masih ingat apa itu aturan oktet? Aturan oktet yaitu suatu atom mencapai kestabilan jika konfigurasinya seperti gas mulia. Dengan kata lain, memiliki 8 elektron valensi pada kulit terluar karena gas mulia berada pada golongan 8A. Nah, selain gas mulia dapat membentuk ikatan untuk membentuk konfigurasi oktet. Kita misalkan C memiliki 4 elektron valensi, berarti butuh 4 elektron lagi untuk stabil atau memenuhi kaidah oktet dan akan membentuk ikatan kovalen dengan 4 pasangan elektron yang berikatan dengan sesama atom C atau dengan atom yang lain. Nah, setiap satu pasang elektron yang berikatan dapat dibuat atau diganti dengan lambang satu garis. Contohnya di sini CH4. Ketika atom C berikatan dengan atom H, 4 atom H, maka atom C, 4 elektron atom C tadi, elektron valensinya akan berikatan dengan masing-masing 1 elektron pada atom H. Sehingga ada satu ikatan antara C dan H. Nah, dapat diganti dengan satu garis, jadi seperti ini. C berikatan dengan H. Satu garis menandakan satu pasang elektron yang berikatan. Kemudian, ikatan kovalen terbentuk, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya yang pertama pada etana, ini adalah ikatan kovalen tunggal, karena C dengan C hanya memiliki satu pasang elektron yang berikatan. Kemudian contoh kedua pada etena, antara atom C dengan C memiliki 2 pasangan elektron yang berikatan. Ini kita sebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Dan contoh ketiga pada etuna, antara C dengan C ada 3 pasang elektron yang berikatan.
kita sebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian yang ketiga, kekasan atom karbon yaitu atom karbon dapat membentuk rantai lurus. Contoh pertama, heksana. Heksana memiliki 6 atom C. Nah, kita bisa lihat di sini atom C yang berikatan membentuk rantai yang lurus. Nah, kita bisa membuatnya lebih singkat atau lebih praktis. CH3 berikatan dengan CH2, berikatan lagi dengan CH2, berikatan lagi dengan CH2, CH2, kemudian CH3 dengan jumlah atom C yang sama dan dengan jumlah atom H yang sama dengan struktur yang di atasnya. Kemudian satu pentena. Kita lihat di sini, pentena berarti memiliki 5 atom C. Di sini ada 5 atom C dan salah satu atom C-nya berikatan rangkap 2. Namun, atom C ini membentuk rantai yang lurus. Kita bisa membuatnya lebih simpel menjadi CH2, ada ikatan rangkap, CH, CH2, CH2, dan CH3. Kemudian, kekhasan atom karbon yang keempat yaitu dapat membentuk rantai bercabang. Kekhasan atom karbon yang keempat yaitu dapat membentuk rantai bercabang. Contohnya 2-metilheksena. Di sini kita memiliki rantai yang lurus CH3, CH, CH2, 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 CH3. Namun di sini terdapat cabang yang kita sebut sebagai cabang metil. Kemudian contoh kedua, 2-metil-1-heksena. Terdapat rantai lurus, namun juga memiliki cabang, dan cabangnya juga adalah cabang metil. Kekhasan atom karbon yang kelima yaitu atom karbon dapat membentuk rantai siklik. Di sini contohnya sikloheksana. Heksana berarti memiliki 6 atom C, sehingga bentuknya seperti ini, seperti siklus, sehingga disebut sikloheksana. Atau kita sebut sebagai rantai alisiklik atau rantai tertutup. Kita bandingkan dengan heksana. Ini sama-sama memiliki 6 atom C, namun dalam bentuk yang berbeda, karena yang ini adalah rantai alifatik atau rantai terbuka. Demikian tadi pembahasan tentang kekhasan atom karbon. Kita ulangi, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai lurus. Yang keempat, atom karbon dapat membentuk rantai bercabang. Dan yang kelima, atom karbon dapat membentuk rantai siklik.